Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada sarapan rohani pada pagi hari ini. Pagi ini saya akan berbicara tentang satu hal, yaitu yang bertema jangan cuma mengejar prioritas. Saudara-saudara, bahwa setiap kita tentunya mempunyai target atau prioritas masing-masing, saudara. Setiap orang mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Mungkin anak muda dengan orang tua juga punya prioritas yang tidak sama, saudara. Mungkin mereka yang baru menikah mempunyai prioritas, mungkin dia sedang tahun-tahun pertama atau 2 tahun pertama, mungkin prioritasnya kepingin menata hidup, menata ekonomi, menata pekerjaan, mungkin sehingga anaknya untuk mempunyai anak mungkin ditunda dulu, saudara. Ada juga mungkin prioritas yang lain, saudara. Mungkin seorang atlet, contoh yang baru saja tentang bulu tangkis yang lagi sering kita tonton, saudara, di mana ada Piala Uber Cup dan Thomas Cup, begitu ramai. Mungkin prioritas utamanya saya harus menjadi juara All England, saudara. Nah, ini adalah satu prioritas utama yang tentunya setiap orang berbeda-beda. Tetapi ada satu prioritas yang sama mungkin di antara kita, yaitu yang hari-hari ini sedang kita tunggu waktunya, yaitu tentang kepenuhan Roh Kudus, saudara. Bagaimana dengan prioritas kita? Tentunya kita punya prioritas kepingin kepenuhan Roh Kudus, saudara. Nah, kepenuhan Roh Kudus ini apakah ini merupakan satu prioritas akhir bagi kehidupan kita? Apakah ini menjadikan satu prioritas yang harus kita kejar? Bagaimana setelahnya itu, saudara? Nah, murid-murid Tuhan Yesus ketika dia berada di loteng Yerusalem, saudara, pada saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, murid-murid ini berkumpul. Dia mempunyai prioritas, kepingin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Tuhan sudah janjikan, saudara. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan ada penolong yang lain yang akan tetap menyertai, saudara. Mari kita sama-sama baca di dalam Kisah 2. Sebetulnya ini kisah ini pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Tapi kita akan baca loncat-loncat, saudara ya. Kita akan baca dulu Kisah 2 ayat 1 sampai dengan 4, saudara. Saya akan bacakan, yaitu ini tentang Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu terdiri dari banyak latar belakang, saudara. Ada yang nelayan, saudara. Ada yang pemungut cukai, saudara. Ada banyak latar belakang, saudara. Dan rata-rata mereka itu berasal dari Galilea, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bepergian terlalu jauh untuk belajar bahasa-bahasa lain, saudara. Ketika Roh Kudus dikatakan yang seperti lidah api, saudara, menguasai mereka,
Mereka berbicara dengan berbagai macam-macam bahasa, saudara. Kalau saudara baca di seterusnya itu, mereka ada berbagai bahasa, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, dan banyak lagi, saudara. Dan kebetulan di sana ada banyak orang-orang di seluruh dunia, itu hampir ada di Yerusalem. Dan mereka mendengar, kaget, loh, mereka kok bisa berbicara bahasa kita, bahasa saya. Mereka terheran-heran, saudara. Nah, inilah yang dialami oleh rasul-rasul ketika itu. Sama dengan ketika kita bisa bayangkan, seperti kita nih saudara, kita nih orang desa gitu saudara. Ketika Roh Kudus menguasai kita, tiba-tiba kita berbicara pakai bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini saudara. Itu adalah satu anugerah. Mungkin orang dunia mengira kita ini lagi mabuk, saudara. Orang dunia mengira kita ini sedang mabuk anggur. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang pada saat murid-murid Tuhan Yesus itu kepenuhan dengan Roh Kudus, saudara. Nah, ketika kita sudah sampai kepada prioritas yang sudah kita terima, kadangkala tanpa kita sadari, ketika kita sudah kepenuhan Roh Kudus, ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, bagaimana kehidupan kita? Ketika prioritas kita sudah kita capai, apakah kepenuhan Roh Kudus itu, ya saya sudah kepenuhan Roh Kudus, ya sudahlah. Seperti itu saudara? Tentunya tidak saudara. Dan ini kadang lepas daripada ingatan kita, lepas daripada pikiran kita, bahwa sebetulnya ada target-target lain yang harus kita capai, saudara. Ini yang kadang tidak pernah kita kerjakan. Ketika kita sudah kepenuhan Roh Kudus, ketika kita pulang, kita kembali kepada kehidupan yang lama, saudara. Dan ini terjadi di banyak jemaat, di banyak anak-anak Tuhan. Kita tahu saudara, ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, saudara. Kita kenal sosok yang bernama Petrus. Dia mungkin adalah sosok yang begitu militan, saudara. Kita tahu bahwa Petrus ini adalah seorang nelayan, saudara. Kita tahu bahwa orang-orang yang hidup di pesisir ini mungkin mempunyai satu temperamental yang kuat, mempunyai satu watak yang keras, saudara. Ketika Tuhan Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, apa yang dikerjakan oleh Petrus? Dia menghunus pedangnya, dia menebas telinga dari pegawai, mungkin itu salah seorang perwira atau salah seorang pegawai dari kerajaan yang bernama Malkus, saudara. Sehingga telinganya putus, saudara. Itu yang dikerjakan oleh Petrus, saudara. Bagaimana Petrus ini mempunyai temperamental yang tinggi. Bagaimana ketika Tuhan Yesus diadili, saudara. Bahkan dengan anak kecil saja, Petrus takut. Artinya apa? Dia ini juga seorang pengecut, saudara. Ketika anak kecil mengatakan, bukankah engkau itu juga bersama-sama dengan dia? Petrus mengatakan apa? Oh, bukan saya. Bukan saya, saudara. Dan ini yang Petrus kerjakan. Tetapi apa ketika murid-murid Tuhan Yesus yang ada kira-kira 120 orang di loteng Yerusalem, termasuk Petrus di dalamnya, ketika Petrus sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ada satu perubahan yang luar biasa yang Petrus alami, saudara. Kenapa bisa demikian? Karena ketika Petrus sudah kepenuhan Roh Kudus, Petrus membiarkan Roh Kudus itu untuk bekerja di dalam hidupnya. Seluruh kehidupan Petrus dikuasai oleh Roh Kudus. Setiap apa yang dia kerjakan, dia selalu
berserah kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya kepada pimpinan Roh Kudus. Inilah yang kadangkala terlepas daripada kehidupan kita. Ketika kita sudah kepenuhan Roh Kudus, kita pulang ke rumah kita masing-masing setelah kita berdoa 10 hari di gereja, kita kepenuhan Roh Kudus, tetapi banyak di antara kita kepenuhan Roh Kudus itu hanya di dalam gereja. Pulang dari gereja, Roh Kudusnya hanya tinggal di gereja, saudara. Tetapi tidak tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak membiarkan menguasai hidup kita, saudara. Roh Kudus tidak membiarkan merubah karakter kita. Roh Kudus tidak membiarkan merubah sikap kita, tutur kata kita. Ini yang banyak sekali dialami, saudara, oleh kita semuanya. Mari kita sama-sama belajar kepada Rasul Petrus. Apa yang Rasul Petrus kerjakan ketika Roh Kudus menguasai dirinya? Ketika orang-orang di sekitarnya mengatakan dia lagi mabuk anggur, mungkin kalau Petrus sebelum dikuasai Roh Kudus, mungkin dia akan marah, saudara. Seperti apa yang dia kerjakan pada saat Tuhan Yesus ditangkap, saudara. Apa yang Rasul Petrus kerjakan? Mari kita baca-baca di dalam Kisah 2 ayat 14 dan 15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Rasul Petrus berbicara tentang firman, saudara. Ada begitu perubahan yang luar biasa ketika kita berserah kepada kuasa Roh Kudus untuk menguasai kita. Kita pasti percaya Roh Kudus akan merubah karakter kita yang tidak baik, sikap kita yang tidak baik, tutur kata kita yang tidak baik. Roh Kudus pasti akan merubah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Seperti yang Rasul Petrus kerjakan. Apa hasilnya, saudara? Dikatakan di ayat di berikutnya, 3.000 orang bertobat pada saat Rasul Petrus berkhotbah, saudara. Saudara, itulah yang kita harapkan. Bukannya kita cuma mengejar prioritas untuk dikuasai dengan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Tetapi setelah itu, sebaiknya pun kita punya target berikutnya. Roh Kudus menguasai hidup kita, merubah hidup kita, sehingga hidup kita betul-betul hidup yang berkenan, layak di hadapan Tuhan. Terima kasih, saudara. Inilah renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini akan menjadi berkat untuk saya, untuk saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.